Kalian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi pada mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalah yang temanya Islam dan kehidupan sosial. Nama kelompok saya bernama 1. Mufidatun Nikmah, 2. Saya Enrico Bagus Pratama, yang ketiga Yogi Indra Prambudi. Pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial menurut Islam adalah kehidupan sosial ala Darwis atau ahli zuhud, sebagaimana halnya sebagai kaum sufi atau kaum fakir miskin Hindu yang menjauhi harta dan enggan memilikinya sebab takut akan menanggulangi kesulitan di kehidupan atau tidak berani mempertanggungjawabkannya. Kehidupan sosial menurut Islam itu musuh utama dari kemewahan ataupun hidup berfoya-foya, baik di musim perang atau di waktu damai. Pengayoman masyarakat yang diciptakan oleh kehidupan sosial menurut Islam itu lebih luas pengertiannya daripada yang dijadikan pengertian oleh aliran sosialisme. Tapi kehidupan sosial menurut Islam adalah berupa amalan yang nyata yang disertakan pula dengan adanya syariat yang harus dipatuhi oleh segenap umat manusia, seperti juga undang-undang negara dan lain-lain. Kehidupan sosial harus dipatuhi oleh segenap umat manusia. Menurut Islam, musuh utama dari kemewahan ataupun hidup foya-foya baik di musim perang atau di waktu damai. Sedangkan di waktu damai bukan semata-mata kemewahan, tetapi bergejolaknya hawa nafsu menjadi merajalela. Mohon diteruskan, Mas Yogi. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk tujuan yang besar dan salah yang agung. Orang yang tidak mengenal atau membenci agama dunia ini artinya adalah misteri, sesuatu yang tidak jelas baik arah maupun hingga akhirnya dia mengalami kehidupan yang sesat. Membangun manusia-manusia yang mampu memakmurkan bumi untuk kemaslahatan bersama serta menjalankan tugas-tugas perubahan di muka dan makan Allah dan syariatnya yang lurus. Monggo lanjut, Mas Yogi. Toleransi antar umat beragama. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatan dan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Toleransi antar sesama muslim. Dalam mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita mengelola dan menyikapi perbedaannya tersebut pada keluarga kita atau pada keluarga saudara kita sesama muslim.
dan menyadari pula bahwa kita semua adalah bersaudara. Sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari tetangga, baik tetangga yang seiman dengan kita atau tidak. Sedangkan kita beramal dari sisi kemanusiaan. Nah, adapun toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraan, kita boleh berbuat baik dan saling menghargai dan menghormati umat agama lain. Sebatas apa yang kita lakukan tidak berakikah maupun ibadah serta tidak melukai keimanan kita. Prinsip-prinsip Islam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam ajaran Islam, konsep dan makna kesejahteraan menjadi salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Mewujudkan kesejahteraan merupakan sosial dan merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul Allah. Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis, normatif, maupun rasional filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya. Sesaat sebelum turun, mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi. Karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Monggo Mbak Nikmah. Pandangan Islam tentang kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Salah satunya di bulan ini, berita tentang kemiskinan telah dimenangkan oleh seorang ibu dari Makassar. Pemerintah dan semua lapisan masyarakat tentu tidak menghendaki kemiskinan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah pun telah berusaha meminimalisir angka kemiskinan dan masyarakat pun tengah berusaha payah keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Harus kita akui bahwa kemiskinan muncul bukan lantaran persoalan ekonomi saja, tapi karena persoalan semua bidang, struktural, politik, sosial, dan kultural, dan bahkan pemahaman agama. Kita pun tahu dampak dari adanya kemiskinan ini, seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, perampokan, patologi, dan lain sebagainya. Di mana semua itu semakin hari semakin meningkat saja. Identitasnya di sekitar kita tak mudah seperti membalikkan telapak tangan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui keduanya kita dapat mengetahui bagaimana agama memandang kemiskinan. Al-Quran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat, al-faqr, al-ailat, al-ba'sa, al-imlak, al-asail, al-mahrum, al-qani, al-mu'tar, dan al-daif. Ke-10 kosakata di atas menyadarkan pada satu arti atau makna, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Kemiskinan adalah sumber kemunduran. Islam bahkan telah menjadikan kemiskinan itu sebagai ancaman dari setan. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Lanjut. Monggo Mbak Nima lanjut. Kebodohan merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Mereka memahami hal tersebut berdasarkan penafsiran mereka terhadap firman Allah Ta'ala. Suatu kondisi yang di dalamnya banyak dilakukan keburukan dan kemaksiatan, maka hal tersebut dinamai dengan masa jahiliyah. Karena dengan melakukannya sama dengan orang-orang yang bodoh. Salah satu sumber keburukan yakni lalai dan syahwat adalah sumber keburukan. Hawa nafsu tidak berdiri sendiri dalam melakukan keburukan, kecuali disertai dengan kebodohan. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan dalam jiwa kecintaan terhadap apa yang mendatangkan manfaat dan membenci sesuatu yang mendatangkan madarat. Dan jika seseorang mengajarkan sesuatu yang berbahaya misalnya, maka hal itu disebabkan oleh kelemahan pikirannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, manusia disifati sebagai orang yang memiliki akal, sari pikiran, dan kecerdasan. Oleh karenanya, musibah
besar adalah yang disebabkan dari setan, bukan hanya dari nafsu semata. Karena setan membuat indah kejelekan dan menyuruhnya untuk melakukannya serta menyebutkan kebaikan yang terdapat padanya, tetapi tidak menyebutkan mudaratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dapat memprediksi bahwa akan datang masa di mana orang-orang yang bodoh yang lebih banyak berbicara, sehingga ia berbicara mengenai ilmu yang tidak ada dasarnya. Orang bodoh akan selalu ingin terlihat pintar, sehingga ia akan berbicara tanpa paham betul apa maknanya. Islam sendiri mengartikan kebodohan sebagaimana zaman jahiliyah. Ketika itu banyak orang yang tersesat karena kebodohannya, sehingga kemudian Allah menurunkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat pertamanya bermakna, bacalah, artinya bahwa manusia harus selalu belajar agar tidak terjerumus dalam kebodohan. Kebodohan memiliki bahaya yang sebenarnya maka tidak ada sadari. Namun akan sangat rugi jika kita terperangkap dalam kebodohan tanpa mau berusaha untuk keluar. Yang terakhir Mas Yogi. Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, salah satu masalah yang kerap kali ditemukan adalah tingginya jumlah pengangguran. Dengan tingginya tingkat pengangguran dapat berakibat buruk terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat akan menurun dan juga akan berpengaruh terhadap prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat Islam. Islam sangat melarang menganggur dan sangat menganjurkan untuk bekerja baik untuk kepentingan kita maupun akhirat dalam waktu yang sama. Larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan akan meningkat kurang. Segala sesuatu akan mendapat hasil yang baik pula. Salah satu hadis juga berbunyi sebagai berikut. Rezeki sudah ditetapkan, namun bukan berarti manusia tidak harus bekerja dan berusaha lagi. Manusia diketahui oleh Allah, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Manusia harus tetap berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi tidak ada alasan untuk orang menganggur, karena takdir semua itu kembali kepada pilihan manusia tersebut untuk tetap berusaha mencari pekerjaan, karena sesungguhnya rezeki akan datang pada yang mau berusaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.